proses penanaman awal kalau di Bali Jestro kan sistemnya pakai lubang ya Pak Tradisan. Ini kan enggak ini. Oke, kita kembali lagi Sobat Tani. Saat ini kita berada pada penanaman jeruk yang sama tadi, yang sana sudah berbuah. Ini pengembangan kalau kita lihat dari arah utara apa selatan utara sampai ke selatan. Ini sekitar 100 berapa ini? Ini luasan 100 berapa pohon? 100 pohon ya? 100 pohon. Nah, di sini saya bersama Pak Radisan yang menanam ini. Nah, nanti bisa dijelaskan Pak Radisan proses penanaman awal kalau di Bali Jestro kan sistemnya pakai lubang ya Pak Radisan. Ini kan enggak ini. Kalau kita lihat tanah cuma dikecerok, istilahnya digemburkan, kemudian bibit ditaruh, kemudian kita bikin gundukan di sekitar ini di bawah titik ya. Di bawah titik okulasi. Jadi kita ini nggak boleh terpendam. Oke. Terus mungkin bisa dijelaskan mulai dari awal Pak Radisan, ada ajir, kenapa, ajir dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi penanam jeruk itu sebetulnya simpel saja, tidak perlu dilubang, karena kita sudah menyesuaikan keadaan yang ada di sini. Kalau dari pusat adalah untuk bentuk lubangan. SOP-nya kan gitu ya, terus bikin lubang. Ini hanya dibentuk langsung dibentukkan. Ini Duduk. sebelum ditambah ini ya sudah muntuk. Intinya dari wadah polybag ini batasnya. Jadi ini tidak boleh terpendam. Ya, tidak boleh. Nanti ke depan tambinya bisa agar keluar angin. Ini ada namanya, kalau saya bilang bahasa sini gitu. Akar lah. Kalau sudah begitu, sebelum bibit jeruk ini dimasukkan, bisa dilakukan dengan cara mengebyuk dengan pupuk kimia, bisa juga. Maksudnya mengebyuk? Oh, dicampur ya, dengan tanah. Dengan misalkan pupuk kimia itu misalkan Konskapus bisa. Lalu ini dimasukkan. Nah, sebelum dimasukkan, ini ada polybag yang panjang. Polybag yang panjang. Ini dipotong dulu. Sampai ketemu akar tanah bawah. Akar tunjang. Akar tunjang Harus kepotong. Jadi akar tunjang dipotong. Ya, potong. Kalau motong pertama belum bisa memotong akar tunjang, dipotong lagi. Sampai akar tunjang itu jadi diiris kan nggih? Ya, diiris. Langsung dikebyuk, sudah ada kabyukan dengan tanah ini sudah tercampur dengan pupuk itu. Langsung masukkan, langsung dikebyuk. Langsung ini ditarik munggah serut. Baru ini ditarik ke atas. Ke atas. Kalau sudah itu, ya sudah. Apa dengan manfaatnya ajir? Ajir ini fungsinya bukan hanya sebagai tanda. Ya, tanda bukan. Di waktu ini ada persemaian, ada semi, mentelung di situ. Ini bisa didekatkan, terus diikat, ya. Langsung diikat. Sesuai. Nah, ini misalkan. Ini misalkan sudah ada persemaian yang mudah, misalkan itu berat. Sudah mulai panjang dan melengkung. Ya, nah, kenapa? Ini harus diawasi terus. Kalau ada tunas atau tunas yang tumbuh, tunas air, ini harus dibibil. Misalkan ini ada bidik-bidik yang akan tumbuh, ini dibibil. Walaupun di sini ada di atas setekan, ini ya dikurangi. Harus dikurangi seperti itu. Nah, kenapa ini nggak bisa tumbuh duluan? Karena ini sudah tumbuh. Sudah tumbuh. Akhirnya ini terhambat kan? Terhambat. Tapi ini biarkan dulu, jangan
model Nah, karena akan menghambat pertumbuhan batang. Ya, ya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. enggak. Ini. Oh, ya ini Ini bisa didekatkan ini, ya, Mas. di waktu Hama. di waktu menanam Nah, ada persemian yang tumbuh muda. Ya. Ini senang ini. ini Hama. Ini senang. Nah, ini. Namanya kalau di sini bengkaroan, Pak. Di masa saya masih hangon, makanan saya ya bengkaroan masih mentang itu. Bisa dimakan? Ya, bisa. Masa Coba sih? bisa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Padahal ini hama. Seperti itu. Terus rasanya Ya seperti walang itu loh. fungsinya Seperti jangkrik-jangkrik. untuk kesehatan? Fungsinya ya mungkin ya proteinnya ada. Itu zaman saya masih angon dulu. Oh gitu. Jadi ya sambil angon nggak ada menu makan waktu di sawah makan itu Ya, aja gitu. Gak apa-apa. Mengkaroan lah. Ya, bengkaroan namanya. Itu yang merusak daun-daun Daun muda. Nah bahayanya gini Pak, kalau kena kimia nyemprot itu ya, penggorokan itu dan makan itu bahaya. Oh iya, tapi ini kan tidak disemprot kimia. Itu ya sudah ya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi ini baru tanam kapan ya? 2 minggu. 2 minggu sudah tumbuh Ya. tunas ya, Itu pertumbuhannya. tumbuh semuanya ini. Ya. Ya, jadi bagus sekali dengan sistem tanam tidak pakai lubang, tapi tanah ini digemburkan, kemudian tanah ini kita campur organik dan pakai kimia, kimia jenis tertentu tadi, kemudian kita potong polybag bawah sampai akar tunjang terputus. Nah, setelah terputus, kita masukkan di sini, kita uruk, kita tekan, baru plastik itu kita angkat ke atas. Ya, kalau bisa kita angkat, kalau tidak bisa harus sobek. Tapi kalau motongnya bisa bagus itu bisa tarik mudah. Ya. Oke, terima kasih Pak Radisan. Ini teknis ala Desa Tiron. Jadi tidak SOP tidak sama dengan dari Bali Destro. Karena kalau dari Bali Destro SOP yang kita pakai lubang justru tanah akar busuk. Ya. Nah, setelah dari pengamatan ternyata jenis tanahnya ini tanah liat nih. Iya, tanah. Jadi kalau itu kita bikin lubang, akar tidak bisa bernapas, air terlalu banyak di dalam, Kandungan asam akarnya akar busuk. Nah, ini mungkin teman-teman yang akan tanam di sekitar lereng Wilis bisa menggunakan metode dari Pak Radisan agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Ini contohnya sudah terjadi nih, tanahnya sudah terjadi. Demikian, Pak Radisan, terima kasih, nggih. Ya. Nggih. Selamat. Oke, Pak Jas, Sun, kita keliling lagi.